Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ali Jazuli, Nadia Taksinia Bilqis, Alik Meshkur, Latifah Lina Fadila, Amelia, dan Hanindia Lintang Pratiwi. Di sini kami akan menyajikan tentang Archaebacteria dan bakteria. Pengertian Archaebacteria. Archaebacteria merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki nukleus atau organel yang terikat membran. Archaebacteria hidup terutama di habitat ekstrim, di mana biasanya tidak terdapat suplai oksigen gratis. Selanjutnya, karakteristik Archaebacteria. Yang pertama adalah dinding sel tidak mengandung peptidoglikan namun mengandung lipopolisakarida. Yang kedua, hidup bebas, tidak ada parasit dan bersifat non-patogen. Yang ketiga, bentuk bervariasi, yaitu bulat, batang, spiral, dan berukuran 0,1-5 mikron. Selanjutnya, reproduksi dilakukan dengan pembelahan biner, membentuk tunas atau fragmentasi. Dan yang terakhir, dapat diwarnai dengan pewarna garam. Pengertian Eubacteria. Eubacteria merupakan salah satu bakteri prokaryotik kelompok kingdom Monera selain Archaebacteria. Hidup di lingkungan yang tidak terlalu parah tempatnya daripada Archaebacteria. Karakteristik Eubacteria yang pertama, umumnya tidak berklorofil dan bentuknya bervariasi. Yang kedua, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Yang ketiga, berukuran 1-5 mikron dan hidup secara parasit atau bebas atau patogen. Yang keempat, bersifat uniseluler. Eubacteria merupakan organisme prokaryotik uniseluler. Yang kelima, Eubacteria dengan dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gula dan protein. Yang selanjutnya ada tipe-tipe dari Archaebacteria. Yang pertama ada bakteri metagonen. Ciri-ciri dari bakteri metagonen itu, bakteri ini hidup di lingkungan anaerob obligat, yaitu lingkungan yang tidak membutuhkan oksigen. Dan bakteri ini energinya didapatkan dengan cara mengubah H2 dan CO2 menjadi gas metana. Lalu bakteri ini juga hidup di lumpur atau di rawa-rawa, namun juga hidup pada pencernaan hewan seperti sapi dan kambing. Dan contoh dari bakteri ini salah satunya yaitu bakteri Methanococcus janasi. Yang kedua yaitu bakteri halofil. Ciri dari bakteri halofil itu, yang pertama bersifat heterotrof. Yang kedua, energi itu didapat dengan cara respirasi aerob dan fotosintesis. Lalu, bakteri ini hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Dan bakteri ini juga hidup secara berkelompok. Dan bakteri ini juga dapat membusukkan makanan yang diasinkan. Salah satu contoh dari bakteri halofil yaitu Halobacterium salinarium. Dan yang terakhir ada bakteri termofil atau termoacidofil. Ciri dari bakteri ini yaitu hidup di lingkungan yang bersuhu sangat panas dan bersifat asam dengan pH di atas 2. Dan bakteri ini hidup dengan cara mengoksidasi sulfur. Contoh dari bakteri ini salah satunya ada bakteri Sulfolobus yang hidup di mata air panas di sulfur di Yellowstone National Park. Selanjutnya ada tipe-tipe dari Eubacteria. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di gambar bahwa Eubacteria itu dibagi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk itu terdiri dari basil, coccus, dan spiral. Basil itu bervariasi. Ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Lalu yang coccus itu variasinya ada monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Dan yang spiral itu berbentuk spiral, fibro, dan spiroseta. Selanjutnya, selain berdasarkan bentuk, Eubacteria juga membagi tipenya berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu ada aerob dan anaerob. Aerob itu
bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Sedangkan anaerob itu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya. Yang terakhir yaitu Eubacteria juga membagi tipenya berdasarkan flagella. Yang pertama ada atrik. Atrik itu bakteri yang tidak memiliki flagella. Yang kedua ada monotrik, yaitu hanya memiliki satu flagella dan melekat pada ujung selnya. Lalu yang ketiga ada lophotric. Lophotric itu memiliki banyak flagella dan juga melekat pada ujung selnya. Lalu ada amphrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagella dan masing-masing itu melekat pada ujung selnya. Dan yang terakhir ada peritrik. Peritrik itu bakteri yang memiliki flagella dan tersebar pada seluruh permukaan sel. Yang selanjutnya tentang struktur dan fungsi dari Archaebacteria. Di sini ditampilkan struktur dan bagian dari Archaebacteria itu sendiri. Yang pertama ada kapsul. Beberapa bakteri memiliki kapsul yang lengket sekitar dinding sel. Bakteri dengan kapsul lebih mungkin menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua, dinding sel. Dinding sel mengelilingi membran plasma yang memberi bentuk pada sel dan mencegah osmosis dari meledaknya sel. Yang ketiga, kromosom. Sebuah molekul DNA tunggal tersusun sebagai kromosom melingkar dan tidak tertutup dalam nukleus yang mengandung sebagian besar gen bakteri. Yang keempat ada flagel. Beberapa bakteri memiliki tonjolan panjang seperti cambuk yang disebut flagella yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Kemudian yang kelima ada plasmid. Beberapa gen terletak di bagian kromosom melingkar kecil yang disebut plasmid. Bakteri mungkin memiliki satu atau lebih plasmid. Kemudian selanjutnya ada pilus. Pilus seperti rambut yang membantu bakteri menempel pada permukaan, seperti jembatan yang melaluinya sehingga dua bakteri dapat bertukar DNA. Kemudian yang terakhir ada membran plasma. Membran plasma mengelilingi sel dan mengatur apa yang keluar masuk dari sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi Archaebakteri dan sistem reproduksi Eubacteria. Sistem reproduksi Archaebakteri. Seperti bakteri, reproduksi Archaebakteri adalah aseksual. Archaebakteri dapat memproduksi melalui pembelahan biner, di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Selain itu, bakteri juga berkembang biak dengan bertukar materi genetik dengan bakteri lain. Archaebakteri juga dapat berproduksi secara aseksual melalui tunas dan fragmentasi, di mana potongan-potongan sel pecah dan membentuk sel baru, juga memproduksi organisme identik secara genetik. Archaebakteri berkembang biak melalui pembelahan biner, pembelahan multiple, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Selanjutnya, sistem reproduksi Eubacteria. Bakteri dapat berkembang biak secara vegetatif atau aseksual maupun generatif atau seksual. Berikut penjelasannya. Yang pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Bakteri dapat berkembang biak secara aseksual atau pembelahan biner pada lingkungan yang tepat. Satu sel akan membelah menjadi dua sel. Dua sel akan membelah menghasilkan 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Beberapa spesies dapat membelah dalam waktu 20 menit. Ada juga yang mampu membelah pada kisaran waktu 1-3 jam. Dalam pembelahan biner ini, materi genetik hasil pembelahan sama dengan materi genetik induknya. Lalu, reproduksi generatif atau seksual dibagi menjadi bermacam. Yang pertama, transformasi merupakan cara reproduksi bakteri menggunakan transfer gen dengan cara sel bakteri mengambil materi genetik dari bakteri lain yang berada di lingkungan bakteri. Bakteri yang berdekatan dengan bakteri lain dapat memindahkan plasmidnya tanpa harus membentuk saluran terlebih dahulu. Ini memungkinkan adanya perubahan sifat bakteri itu sendiri. Kemudian konjugasi merupakan reproduksi bakteri dengan transfer genetik ke bakteri lainnya secara langsung. Jadi pada reproduksi cara konjugasi tidak terbentuk bakteri baru seperti pembelahan biner. Hanya saja materi genetik DNA plasmid mengalami perpindahan, sehingga bakteri yang mendapat transfer genetik dapat memiliki sifat yang sama dengan bakteri yang mendonorkan gennya. Kemudian transduksi adalah pemindahan DNA dan sel pemberi ke sel
penerima dengan perantaraan virus. Dalam hal ini, protein virus yang berfungsi sebagai cangkang digunakan untuk membungkus dan membawa DNA bakteri pemberi menuju sel penerima. Sistem adaptasi Archaebacteria dan bakteria. Menurut beberapa ilmuwan, bakteri termasuk organisme pertama yang menjalani fotosintesis. Ketika kadar oksigen di atmosfer bumi meningkat, beberapa bakteri mungkin beradaptasi untuk menggunakannya untuk respirasi. Bakteri yang harus memiliki oksigen untuk bertahan hidup disebut aerob obligat. Namun, tidak semua bakteri beradaptasi menggunakan oksigen. Ada bakteri yang mati dengan adanya oksigen yang disebut anaerob obligat. Kemudian ada bakteri jenis ketiga yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Bakteri memiliki mekanisme bertahan hidup ketika dihadapkan pada suatu kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Mereka akan menghasilkan endospora, di mana endospora itu sendiri adalah struktur kecil yang mengandung DNA bakteri dan sejumlah sitoplasma. Endospora memiliki penutup luar yang keras, yang tahan kekeringan, suhu ekstrim, dan bahan kimia keras. Peranan bakteri bagi kehidupan manusia. Bakteri memiliki peran yang sangat banyak sekali di dalam kehidupan manusia. Meskipun bakteri ini memiliki peran yang menguntungkan, di sisi lain juga bakteri juga memiliki peran yang merugikan bagi manusia itu sendiri dan bahkan terhadap hewan sekalipun. Salah satu contoh bakteri yang menguntungkan yaitu bakteri yang bernama Escherichia coli, yang mana bakteri ini berperan dalam membantu pembusukan makanan. Selanjutnya, salah satu contoh bakteri yang merugikan manusia yaitu bakteri yang bernama Salmonella typhi, yang mana bakteri ini menjadi penyebab penyakit tifus. Yang selanjutnya, salah satu contoh dari bakteri yang merugikan hewan yaitu bakteri yang bernama Cytophaga columnaris, yang mana bakteri ini menjadi penyebab penyakit pada ikan. Selanjutnya, selain bakteri berperan dalam merugikan manusia dan hewan, bakteri juga merusak tumbuhan dan merusak bahan makanan. Salah satu contoh bakteri yang merugikan dan merusak tumbuhan yaitu bakteri yang bernama Xanthomonas oryzae, yang mana bakteri ini menyerang pada pucuk padi. Salah satu contoh bakteri yang merusak bahan makanan yaitu bakteri yang bernama Acetobacter sp, yang mana bakteri ini merubah etanol atau alkohol menjadi asam cuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.